pengen tahu deh Ayu. Paruli asli Lebak emang? Kalau kelahiran bukan di Lebak. Oh, bukan orang Lebak ya? Orang Lebak, bukan orang Lebak lahir ya. Kalau lahir di Lebak, tapi sekarang ya udah Lebak. Oh gitu. Jadi lahirnya di luar Lebak. Dari luar Lebak, Tapi merasa orang Lebak dan emang orang Lebak. Cakep banget. Iya. Kenapa jadi orang Lebak? Karena tinggal di sini. Karena tinggal di sini. Tinggal di Lebak, otomatis saya harus menjunjung langit di Lebak. Kalau boleh tahu nih Pak, lahir dari mana Pak? Di mana? Lahir saya di Bandung. Oh di orang Bandung Ya. Pak. Oke. Bayu mana lahir? Saya lebih jauh Pak. Mana tuh? Jawa Timur Madiun. Gimana coba Pak? Adem lah kalau di sana ya. Tapi apa ya? Tadi siang coba stalking akun medsos ya Pak ya. Tapi penasaran loh. Bapak kan tadi bilang katanya orang Bandung. Cuma kok namanya Ruli Sugiharto Wibowo. Saya nyangka ya Bapak tuh kelahiran dari Madiun gitu ya. Jawa lah Karena gitu. banyak huruf O-nya ya. Saya juga kadang-kadang suka aneh tuh. Dari mulai SD saya suka ditanya, wah ini kalau SD kan suka ada job-job Betul, ya. betul Pak. O pasti ada tambah-tambahnya dari teman-teman. Pasti orang Jawa. Gitu. Emang orang Jawa Barat. Jawa Barat. Betul. Itu pemberian dari orang tua saya udah seperti itu. Mungkin orang tua saya dulu ada darah dari Jawa juga. Nggak tahu Jawa Barat murni atau ada Jawa Barat tambahan. Oke, tapi itu anugerah yang dapat saya terima. Nama adalah doa ya Pak ya. Selamat malam, halo sahabat podcast. Senang sekali menyapa Anda untuk kesempatan hari ini. Seperti biasa ya di podcast Pulta Tuli saya berbincang dengan narasumber dan tentu saja membincang soal seni tradisi dan budaya. Pak Ruli, selamat malam Pak Ruli. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mbak Ayu, saya panggil Mbak Ayu apa Ayu nih? Saya lebih suka dipanggil Ayu aja Ayu. Pak. Biar enak kan. Iya betul, biar lebih akrab ya Pak ya. Ini kalau kita berbicara tentang Pak Ruli di sebuah komunitas di Kabupaten Lebak ya sahabat podcast ya, itu ada pada gini semua, sungkem loh. Ngeri bener kalau sama. Karena tidak ada anak-anak komunitas yang tidak mengenal sosok dari Pak Ruli. Nah ini yang menarik sekali karena Pak Ruli ini berangkat dari komunitas dan menjadi ujung tombak aspirasi untuk masyarakat terutama di Kabupaten Lebak. Kita tanya-tanya ya soal perjalanan hidupnya Pak Ruli ini yang tadi saya ucap berangkat dari komunitas. Ya. Betul Pak? Boleh. Oke, silakan Pak. Boleh diceritakan tuh gimana tadinya kok bisa ya dari komunitas sekarang jadi anggota dewan. Ceritanya panjang. Oh, panjang ya. Cuman saya coba 20 menit cukup Pak. disimpelin aja. Oke, Kalau baik. cerita yang aslinya bisa sampai 2 hari. Bisa bikin novel kita ya Pak ya. Novel, jadi saya coba cerita singkatnya aja. Oke. Cerita awalnya sebelum saya masuk ke legislatif ini, memang saya ini begini juga sempat jadi guru juga. Dulu saya guru honorer. Awalnya dari situ. Zaman-zaman tahun 2000 berapa ya lupa saya. Intinya belum ada forum guru honorer, belum ada. Oke. Termasuk K1, K2 belum ada. Saya masih jadi honorer. Dari itu saya ketemu teman-teman di situ. Saya pikir gini, ini teman-teman guru honor ini banyak suaranya dia, ingin menyampaikan apa-apa itu banyak. Cuman saya pikir-pikir kalau ngomong cuma sendiri nggak ada artinya. Betul. Lain lagi kalau semua ngomong banyak, kumpul banyak, komunitas banyak, otomatis akan menambah tenaga, menambah power dan akan dilihat orang. Setuju. Kalau sendirian, wah saya bilang nggak asik nih. Ayo kita kumpulin dulu guru-guru honor. Dari mulai. Jadi bikin komunitas waktu itu sama guru honor atau gimana Pak? Dalam tanda kutip komunitas lah. Kalau komunitas itu kan sekarang, tren sekarang tuh komunitas. Kalau dulu forum komunikasi, perkumpulan. Nah, sekarang lah komunitas trennya. Walaupun sama aja sebetulnya judulnya, betul, cuman sama. beda sebutan aja. Iya. Kumpul-kumpul lah guru-guru dari situ. Guru honor semua hampir sampai dibentuk forum guru honor se-kabupaten. Awalnya di situ saya dari situ ya Pak ya. Nah, mungkin sudah ada garis suratan. Pas zaman itu pas juga pembukaan pileg. Saya ikutlah daftar jadi salah satu calon anggota legislatif. Oke. Dan alhamdulillah saya diberangkatkan dari Golkar. Alhamdulillah masuk periode pertama 2014 kalau nggak salah ya. 14 apa 2009 ya? 2009 14, pokoknya antara itulah. Iya, oke. Antara 2014 kalau nggak 2009. Itu pertama saya masuk di
legislatif. Oke. Dari situ ya semakin banyak saya pengen banyak teman, intinya begitu Mbak. Saya pengen banyak teman, pengen banyak relasi, maka banyak juga saya gaul dengan teman-teman yang lain. Komunitas-komunitas yang lain ya Pak ya? Ya teman-teman yang lain lah. Sebelum saya tahu dia backgroundnya apa sebetulnya. Ada yang saya kenal dulu pertama hanya kenal, ternyata lebih kenal ternyata dia itu punya komunitas juga. Oh gitu. Akhirnya saya ikut. Ya, itulah tak kenal maka tak sayang. Ya, saya juga gitu. Tak kenal maka kenalan lah. Oke Pak. Dari situlah saya mulai dengan teman. Termasuk di sini juga ada teman-teman kita, Adiong. Saya juga awalnya kenal cuman ya personal lah. Cuman dia punya basic dari komunitas musisi dan yang lain. Akhirnya saya juga ikut ke komunitasnya beliau. Oh, ke komunitas musik juga Bapak Ya, masuk kenal juga lah, ya? kenal gitu ya. Oke. Masuk sih nggak cuma kenal. Iya. Karena saya nggak mahir kalau main musik. Cuman saya senang aja. Jadi kalau saya senang, saya pengen di semua banyak teman, banyak rezeki kan. Betul, setuju. Ya, maka saya pengen banyak teman di mana-mana, termasuk di tiap komunitas saya masuk. Pengen masuk. Masuknya kadang-kadang tadi faktor memang sudah digariskan. Oke. Tapi saya nggak lihat komunitasnya dulu, tapi lihat personnya dulu. Oke, iya. Ketika saya kenal dengan salah satu teman, ternyata dia komunitas A, ya saya ikutlah ke situ. Sekilas seperti itu. Ingat nggak Pak, berapa banyak komunitas yang dulu pernah Bapak masuki itu Pak? Kalau komunitas saya banyak juga sih ya. Banyak ya? Dari mulai otomotif saya ikut. Ikut, Ada di kampung, saya dari Cikoto, nggak nanya dari mana gitu. Oh iya. Tanya dulu lah dari mana gitu. Saya tinggal di Cikoto. Oh ya oke, baru dari Cikoto ya, sahabat ya. Saya menunggu ditanya itu, nggak ditanya-tanya. Saya dari Cikoto asal Mbak, rumah di sana. Jadi kalau Cikoto itu daerah paling ujung di Provinsi Banten. Iya. Nah di situ juga ada komunitas yang saya sering ikut atau bareng-bareng teman-teman tuh. Ada komunitas adventure ada di sana saya ikut juga. Kemudian ada otomotif lah ya, otomotif ada mobil lama saya ikut tuh suka gitu ya. Sukanya saya karena pengen tahu. Kadang-kadang bikin bete, mogok. Betul. Tapi betul, Pak. kalau nggak mau kita nggak tahu bahwa itu mobil itu sebetulnya harus diginiin gitu. Iya betul. Jadi saya ikut. Termasuk di musik juga saya kadang-kadang ikut. Tapi saya nggak tahu menjadi anggota komunitas atau bukan. Oke. Cuma saya kenal aja. Kenal ya Pak ya. Kenal, saya ikut gabung. Kadang-kadang teman-teman ada acara saya juga ikut. Tapi saya nggak tahu ini saya terregister terdaftar apa enggak. Iya, biasanya kan kalau terdaftar tuh KTA gitu ya. Iya ada lah Pak ya. Kamu masuk komunitas mana KTA, misalkan di Ford Everest apa di Trooper, nah itu ada KTA-nya. Kalau di otomotif saya ada KTA di Ford, tapi kalau yang hari-hari di sini saya nggak punya KTA-nya. Nggak ada ya Pak. Apa emang nggak ada KTA-nya di komunitasnya itu ya? Karena kan komunitas itu bukan cuma KTA yang kedepankan. Betul. Kumpul beberapa, ini kata saya ya, atau kata orang lain mungkin beda. Tapi menurut saya komunitas itu kumpulan orang-orang. Kumpulan orang-orang yang mungkin atau punya kesamaan. Hobi atau ya kesamaan lah ya. Iya, oke. Atau kesamaan hobi, kesamaan minimal ada kesamaan, maka gabunglah di satu komunitas. Iya. Seperti itu kurang lebihnya itu komunitas kalau menurut saya. Kenapa bisa seperti itu? Contoh saya nih, saya nggak bisa main musik misalkan ya, ada komunitas musik nih. Saya nggak bisa, tapi saya pengen gabung aja sama teman-temannya. Jadi nggak tahu masuk sebagai komunitas atau bukan akhirnya kan gitu. Tapi saya senang bisa ketemu, bisa bergaul dengan orang banyak. Bisa gaul, bisa berkenal dengan teman-teman yang punya komunitas. Saya senang. Alhamdulillah, karena katanya juga banyak bersilaturahmi itu banyak rezeki. Betul. Badan sehat, dan itu saya alhamdulillah pengen seperti itu dan terus banyak lagi. Termasuk ke mancing-mancing saya ikut juga Pak komunitas mancing. Iya. Banyak ya Pak ya. Makanya kalau cerita nggak cukup 2 hari lah. Kita bisa bikin bikin simpelin aja. Iya oke lah, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Jadi mulai dari musik, otomotif, hobi memancing, Pak Ruli masuk. Futsal nggak kesebut tuh, cuma futsal juga futsal juga. Apalagi komunitas yang enggak Pak Ruli masuki. Jadi saya tidak salah ya ketika saya berbicara mengenai nama Pak Ruli disebutkan di komunitas terutama di Kabupaten Lebak, itu pasti
udah kenal deh semuanya seperti itu. Nah, sahabat podcast, Pak Roli ini sosok yang saya kenal itu humble sekali. Makasih. Saya betul Pak, kesan pertama saya bertemu Bapak tuh orang yang sangat humble sekali. Sama Mbak Ayu juga gitu. Oh gitu ya Pak, itu sudah profesi Pak. Enggak, asli loh humble loh ih. Pak Roli ini humble sekali dan gini Pak, seseorang yang menjadi katakanlah dia public figure ya Pak ya. Bapak ini kan berarti kan sudah menjadi public figure di masyarakat. Biasanya akrab sekali dengan media sosial. Nah, saya punya cerita lucu Pak. Tadi siang saya ketawa dulu boleh nggak? Boleh. Kan lucu. Tadi siang saya sempat kontak sama manajer kita Om Diong ya. Adiong, ini Pak Ruli ada akun medsosnya nggak? Karena kebiasaan Ayu tuh ketika mau kita seperti ini, Ayu harus tahu dulu gitu. Kita seenggaknya saya stalking ya Pak ya seperti itu. Kata Adiong, aduh gak ada deh. Itu gimana Pak? Bapak apakah tidak tertarik ke situ atau bagaimana Pak? Sebetulnya bukan nggak pengen saya. Mau ya Pak ya? Saya pengen nih punya medsos yang sekarang lagi apa? Mekar-mekarnya kalau lagi happening Pak ya. Oke. Dulu saya pernah punya FB, kalau FB dulu FB ya. Belum tren dengan TikTok dan IG dulu. FB dulu saya sempat punya, waktu zaman masih baru-baru lah. Baru di periode pertama saya punya pakai. Saya suka posting-posting juga kegiatan. Cuma lama-lama saya jarang mengaktifkan, jarang membuka FB dulu ya. Sampai saya lupa password akhirnya. Termasuk yang kemarin saya bikin lagi satu lagi. Sama juga kasusnya Pak. Sama, udah lama nggak dibuka, lupa lagi. Baik. Nah ini yang jadi masalah Mbak. Akhirnya saya kan berpikir nih, ini medsos ini bisa sangat bermanfaat. Dan bisa juga sebaliknya. Bagaimana kita menggunakan medsos ini supaya lebih bijaksana. Bisa bermanfaat buat orang. Yang jadi masalah saya suka lupa password. Maka saya ketemu teman kemarin. Pak, dia bilang gini, kalau bikin FB atau bikin password apa, jangan kebanyakan password. Satu aja, jadi Bapak di mana-mana buka passwordnya itu. Sama. Ya, saya baru kepikiran setelah beberapa password atau FB saya sudah lupa. Tapi rencana ke depan saya pengen bikin FB lagi sih. Kalau Mbak Ayu bisa mentorin saya, kasih ilmu FB. Butuh admin Pak? Butuh sih. Ya mau jadi admin. Bukan cuma admin ya, sama gurunya lah kalau. Boleh tuh ya, boleh ya sama podcast ya tuh. Pak Ruli loh yang nawarin langsung loh. Gurunya kalau Oke. Saya pengen yang bisa juga. Minimal saya nggak ketinggalan zaman. Iya itu Pak. Adapun dipakai apa enggaknya, ya gimana nanti lah. Minimal saya tahu dulu gitu. Iya, tapi menurut pandangan saya untuk seorang public figure medsos itu penting Pak. Iya benar. Penting sekali. Benar. Makanya kapan dong bisa saya diberi itu? Boleh ya sama podcast ya, hubungi Pak Ruli langsung. Oke, itu ya Pak ya soal medsos ya. Nah, kalau Bapak sendiri nih sekarang yang saya tahu adalah di Komisi 2. Di Komisi 2 ya Pak ya, betul. Berarti Komisi 2 itu kalau saya tidak salah perekonomian Pak, membidanginya. Ekonomi ya. Betul ya, ekonomi ya. Nanti saya mau tanya-tanya juga. Ekonomi, keuangan, termasuk dalamnya pariwisata dan budaya. Oke. Cocok. Nanti kita ngobrol lebih jauh ya soal itu ya Pak ya di segmen 2 tapi soalnya VT-nya mau lewat dulu nih, ada foto-foto dan beberapa mungkin ya video pendek kegiatannya Pak Ruli sehari-hari. Jadi kita bisa tahu ya sehumble apa sosok Pak Ruli ini. Setelah yang satu ini saya kembali lagi. Oke? Cek VT-nya.
Hobi saya tuh membaca, Oh, baca ya. tapi kadang agak berat. Jadi kadang baca tapi baca mau ya. Sama apa ya? Kalau dibilang travel tuh nggak asik ya, hobi travel tuh ya. Betul. Kasihan gitu kalau betul. Jadi intinya hobi membaca, Baca ya Pak ya. berpetualang lah, suka dikit-dikit lah. Udah pernah kemana Pak yang paling jauh Pak? Paling jauh apa paling sering? Ya boleh lah, paling jauh dan paling sering lah. Saya lebih suka di Banten sebetulnya. Sebut-sebut Banten ya Pak ya. Saya aja di Banten ini kan luas nih. Banten aja saya belum semuanya. Termasuk ke pelosok-pelosoknya. Jadi lebih suka seperti itu. Mungkin sekalian juga untuk kegiatan pekerjaan Bapak ya, bisa ya Pak Ya, itu kan sambilan lagi. Sambil ya Pak ya, betul. Kalau untuk traveling ke wilayah luar misalkan ke Bali, ke Lombok, itu kan waktunya lama, biayanya juga nggak sedikit. Betul Pak. Tapi kalau travelnya kita masuk ke Lebak aja dulu ya, kita bisa Lebak. Lebaknya kan 22 kecamatan. Betul. 28 kecamatan. Saya yakin kok di 28 kecamatan ini banyak potensi yang belum sempat orang tahu. Setuju. Saya juga belum tahu, jangan-jangan 28 kecamatan. Dari mulai selatan aja nih, ada 5 kecamatan saya belum semua tahu. Maka saya pengen coba explore itu, pengen tahu itu gimana. Oke. Siapa tahu kalau dengan tahu bisa membangkitkan. Membangkitkan ya. Membangkitkan aja pokoknya. Bangkitkan aja Pak. Itu dia sama podcast ya, VT-nya mengenai kegiatannya Pak Ruli. Kita bisa lihat ya, mulai dari hobinya, dari kegiatan kerja Pak Ruli, semuanya ada di VT itu. Dan kalau menurut saya sih cukup menginspiratif untuk sahabat podcast yang sekarang sedang menonton kita ya Pak ya. Jadi ya inilah sosoknya Pak Ruli, humble sekali. Saya senang sekali bicara sama Pak Ruli. Sih ngimpi apa sih ini manajer saya kok bisa gitu mendatangkan Pak Ruli di sini? Hah? Keren banget loh. Oke, Pak Ruli, tadi sesuai janji kita ya, kita di segmen 2 kan mau berbicara mengenai keintinya, yaitu peranan anggota dewan untuk komunitas di Kabupaten Lebak ini ya Pak ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, terjun di legislatif sudah berapa lama Pak? Dari tahun berapa? Ntar saya coba ya. Oke. 10, sekarang 12 tahun lah. Dua 12 tahun Pak. Artinya 3 periode sekarang. 3 periode sekarang ya Pak ya. Dan sekarang masih aktif ya Pak ya, alhamdulillah, dan masih dipercaya. Amin, mudah-mudahan selalu. Nah tadi kan untuk Komisi 2 ini membidangi soal ekonomi, pariwisata, budaya, dan pokoknya tentang itu ya Pak ya. Berarti skup ya Bapak di situ ya Pak ya. Ya, kalau based on dari mitra kerja, ya di situ. Di situ. Fokusnya di situ. Kita benang merahkan dengan komunitas. Nah, komunitas apa saja yang Bapak rangkul di dalam itu Pak? Saya ambil gini boleh ya? Boleh banget. Bebas Pak. Senyamannya Bapak deh pokoknya. Jadi kalau saya gini Mbak, kalau saya coba ambil awalnya ya, peranan DPRD dalam rangka mensupport atau seperti apa sih pandangan DPR kepada komunitas? Nah itu Pak. Kalau saya pribadi, karena kan DPR itu 50 anggota, mungkin nggak sama pemikirannya. Iya pasti beda kepala ya, beda pemikiran juga. Kalau saya punya pemikiran seperti ini Mbak Ayu, komunitas yang ada di Lebak itu kan tidak sedikit. Betul. Maka diperlukanlah peran pemerintah daerah dalam rangka merangkul atau mengembangkan komunitas yang ada di Lebak. Saya dari DPR juga, kami dari DPR tidak sekali dua kali untuk menyampaikan hal itu, karena bukan kebetulan saya juga di Komisi 2 ini mitranya salah satunya adalah Koperasi UKM di Budpar yang sangat kental dengan komunitas-komunitas yang ada di Lebak. Betul. Suka saya sampaikan, coba pemerintah harus juga berada dalam komunitas, bukan hanya komunitas yang terbatas ya. Tapi kalau bisa seluruh komunitas yang ada di Lebak. Banyak ya Pak ya? Komunitas di Lebak ya Pak ya? Sekarang kan satu punya satu sama aja langsung bikin komunitas Pak. Misalkan Mbak suka apa? Suka baju putih. Ada. Bikin komunitas baju putih gitu. Komunitas penggemar baju putih. Oke. Itu kan bukan terlalu mudah untuk bikin komunitas. Maka di Lebak juga banyak yang satu komunitas. Ada dari komunitas ekonomi kreatif, ada
komunitas di musik ada. Ada ya Pak ya? Di otomotif juga ada. Oke. Banyak lah. Maka kalau boleh bukan kalau boleh seharusnya pemerintah daerah juga ada di dalam komunitas itu. Ketika komunitas ada unsur pemerintah daerah, minimal komunitas itu menjadi rasa percaya diri, pede, Betul. asik. Betul. Siapa tahu bisa mengembangkan Iya. potensi yang ada di internal komunitas. Dan kalau saya bilang itu jadi aset daerah juga sih. Jadi orang lain tuh pengen tahu mana sih komunitas apa sih yang ada di Lebak. Maka tidak sebelum Pemda masuk, komunitas yang di Lebak harus dimatangkan dulu Mbak. Kalau menurut saya, Oke. misalkan ada komunitas apa nih? Komunitas A. Ini harus betul-betul solid dulu komunitasnya. Oke. Solid dalam arti berkibar lah bahwa saya ini anggota komunitas A. Nah, menyoal itu ya Pak ya. Sejauh mana Bapak tahu di Kabupaten Lebak ini ada komunitas yang katakanlah itu legal, sudah diketahui banyak orang? Ya. Ada Pak? Ada. Kalau diketahui ada. Ada. Tapi legal enggaknya saya nggak tahu. Oh, oke. Sebab komunitas nggak harus ada. Iya. Mungkin ngumpul bareng, Betul. Ya sudah, itu cerita-cerita, komunitas ya Pak ya. kumpul agak rutin lah ya, bikin grup WA, itu juga bisa disebut komunitas. Kalau menurut saya. Oke. Berarti kalau yang sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah itu sudah ada Pak komunitas yang seperti itu Pak? Sudah ada. Oh udah ya Pak ya. Sudah ada. Apa aja tuh Pak komunitasnya? Yang saya tahu nih di Lebak tuh ada komunitas ekonomi kreatif kalau nggak salah ya. Ekra. Oke. Itu kan komunitas juga. Betul. Komunitas juga di dalamnya ada beberapa potensi dari mulai itu kan ekonomi ya, artinya pengembangan ekonomi semua pengrajin, pedagang-pedagang atau apalah UKM sifatnya yang berusaha di bidang ekonomi. Dia ada komunitasnya ngumpul, nah, Pemda hadir di situ. Minimal bisa menyampaikan program Pemda apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh komunitas itu. Dengan hadirnya pemerintah daerah, minimal komunitas kan bisa lebih tahu lagi. Betul. Wah, saya komunitas harusnya bisa gini nih. Betul. Siapa tahu Pemda bisa memfasilitasi. Betul. Dan itu yang selalu kami dorong di DPR. Oke. Supaya Pemda bisa hadir bersama komunitas yang ada. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Pemdanya buat komunitas itu. Oke. Iya karena Bapak kan menyampaikan aspirasi dari mereka Iya. juga ya Pak ya. Walaupun mereka mungkin nggak nyampein ke saya sih sebetulnya. Iya. Cuman saya sok tahu aja kira-kira gini nih. Kira seperti itu ya Pak ya. Komunitas tuh pengennya kayaknya gini deh. Gitu. Kayaknya nggak jauh beda lah. Oke. Kalau menurut Bapak sudah bagus belum Pak pemerintah Kabupaten Lebak ini mensupport para komunitas? Sudah lumayan bagus. Lumayan bagus ya Pak ya. Lumayan bagus. Oke. Kenapa lumayan bagus? Tanyanya gitu dong. Iya Mas, Kok saya nggak mau bagus aja sih, saya gitu? mau ke situ maksudnya Pak, makanya saya tekankan lumayan bagus. Ya udah kenapa Pak? Lumayan bagus karena sudah ada peran pemerintah daerah ke beberapa komunitas. Oke. Tinggal ditingkatkan dan lebih dikembangkan lagi ke komunitas mana-mana masuknya Pemda itu. Difasilitasilah komunitas yang ada di Lebak. Jadi akan lebih terasa lebih bagus kalau Pemda memang masuk ke komunitas yang ada di Lebak. Kira-kira itulah. Cuman emang ada beberapa sih Mbak yang saya tadi yang tekankan. Saya sih sangat apresiasi jika ada komunitas yang betul-betul dia ini solid dan dia ingin nge-brand Gitu. bahwa saya ini komunitas ini. Sampai dia kalau perlu ya dikit-dikit inilah apa, kalau bahasa kerennya tuh biar berkibar pencitraan lah. Iya, pencitraan ya Pak ya. Oke. Jadi komunitas A tidak salah jika sekali-kali membuat pencitraan. Biar orang selebak tahu atau senasional tahu. Betul. Atau sedunia tahu. Betul. Karena ada medsos yang sekarang bisa Kita nge-link pergunakan ke iya Pak. dunia kan gitu. Betul. Memanfaatkan kemajuan teknologi lah. Iya. Maka tadi kalau ada di teman-teman di komunitas yang sekiranya dia punya brand, punya kehebatan, punya kelebihan, ayo dong tampilkan. Biar semua orang tahu bahwa di Lebak itu ada komunitas A, komunitas B. Dengan orang tahu komunitas itu ada, minimal terlihat. Kalau kata orang eye catching ya. Iya betul Pak.
Jadi orang tuh pengen lihat Iya betul. ada komunitas ini nih. Iya, apa sih? Nah, Ya, gitu. Jadi betul, orang Pak. naik motor lempeng tarik ke sini nih, Oke. urat lehernya. Gitu. Nah, itu harus ada seperti itu. Jadi komunitas apapun juga diupayakan menurut saya ya, mungkin beda-beda tadi. Dia harus mencitrakan bahwa komunitas A ini ada di Lebak. Ini loh kegiatannya dan ini loh komunitas ini. Oke. Nah, jadi Bapak sebagai anggota dewan di legislatif dengan tangan terbuka ya bisa memfasilitasi komunitas-komunitas seperti itu ya, Pak ya. Saya sangat terbuka. Oke. Tinggal tadi kalau udah ada komunitas tinggal kontak lah. Nanti kontaknya ada di Mbak Ayu di manajer ada. Ada. Saya sangat welcome insya Allah. Oke. Karena saya tadi senang awal dari senang. Awalnya saya dari senang Pak. Kalau sudah senang otomatis nggak akan sulit. Betul. Maka yang punya komunitas senanglah dengan komunitasnya. Mbak sukanya apa? Saya suka baca juga sih Pak. Sama. Baca. Kan nggak menurut mungkin kalau diajak komunitas capek kan nggak mau. Iya. Karena nggak senang saya mah. Iya betul. Tapi kalau senang, baca. saya mau ikut nih. Iya betul. Jadi harus punya satu komunitas itu harus punya kebersamaan feel. Ya. Saya setuju. Sama yang suka. Oke. Terakhir Pak, PR yang belum terwujud Pak. Sebagai Bapak yang sekarang ada di legislatif untuk komunitas Kabupaten Lebak, apa Pak yang belum terwujud Pak? Saya kalau bicara PR banyak, Mbak. Bisa jadi tiap hari nambah PR. Oke Pak. Iya. Dimaklumi Pak, bisa Pak. Jadi tiap hari saya nambah PR. Ketemu orang ini, ketemu komunitas ini, menambah PR buat saya. Oke. Tapi minimal saya lupakan dulu PR. Saya menjalankan tugas dulu, kewajiban saya. Ketika ada teman-teman yang cerita curhat atau sharing dengan saya, ketika saya ada kesempatan saya akan sampaikan ke pemerintah atau ke tempat yang tepat untuk menyampaikan. Ya, betul Pak. Termasuk tanpa ditanya pun saya sudah menyampaikan. Tapi akan lebih hebat lagi ketika komunitasnya ada, kita bisa duduk bareng sharing, sekaligus untuk menyampaikan apa nih, tahu betul maksudnya. Tahu betul dari komunitas itu maunya apa, sukanya apa, dan apa yang bisa kita bantu buat teman-teman komunitas agar kita hidup itu lebih bermanfaat, kata orang Pak. Betul Pak, betul saya setuju sekali Pak. Kalau saya tanya nih Pak, siapa tokoh yang jadi inspirasi Bapak? Orang tua saya sih Mbak. Orang tua ya Pak ya. Ya, orang tua saya tokohkan orang tua saya. Oke. Itu dia sahabat podcast didikan dari orang tua Pak Ruli, menjadikan Pak Ruli sosok yang humble sekali dan dengan tangan terbuka, welcome, mau menyambut komunitas, terutama di Kabupaten Lebak ya. Di Lebak harus Mbak. Untuk bisa ngobrol sama Pak Ruli dan Pak Ruli bersedia untuk memfasilitasinya, ya seperti itu. Senang sekali bisa ngobrol sama Bapak. Sebenarnya masih banyak yang pengen saya obrolin ya Pak ya, tapi ya itulah kita terbatas waktu ya Pak ya. Dan dari Pak Ruli kita belajar ya, setinggi apapun jabatan Anda, tetapi tetap rasa kemanusiaan harus timbul. Lalu saya mengutip kata-katanya Multatuli, tugas manusia adalah menjadi manusia. Contoh nyatanya Pak Ruli. Pak Ruli Terima kasih juga. Terima kasih ya Pak ya. Jadi sudah saya datang juga ya. kalau boleh menyampaikan, ini saya alhamdulillah terima kasih udah diundang di sini, udah bisa sharing cerita-cerita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Sangat buat bermanfaat teman yang tentunya. lain. Ya. Kalau salah-salah dikit ya mohon dimaaf. Iya betul sekali. Sama podcast nanti berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, DAK Museum Multatuli tahun 2022 dan juga Kemendikbud Ristek. Sampai jumpa. Terima kasih.